Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita bahas mengenai teknologi dan other operational risk ya. Jadi risiko teknologi dan risiko personal. Ini risiko yang juga sering dihadapi oleh perbankan. Banyak kasus seperti risiko teknologi. Risiko teknologi di sini maksudnya risiko muncul karena teknologi yang diadopsi oleh perbankan itu atau yang telah diadopsi itu ya, atau telah telah diaplikasikan itu tidak mampu mengefisienkan biaya. Tujuan teknologi itu kan supaya biar lebih efisien. Misal contoh seperti digital banking ya, banking itu dengan ada digital banking itu bank bisa efisien. Pertama paperless ya, itu pasti. Yang kedua nasabah tidak usah datang ke perbankan ya, ke cabang, dia cukup pergi di aplikasi di HP, dia bisa melakukan transfer semua jasa perbankan. Yang kedua, yang ketiga, kalau mau narik uang dia buka ATM kan, bisa ke, sehingga cabang itu nggak perlu lagi ada orang yang ditutup gitu. Saya kemarin itu saya pernah cerita di sini di kelas mana lupa. Jadi salah satu bank swasta itu ini dari mahasiswa yang ambil penelitian tesis ya, dia cerita bank swasta itu sekarang itu transaksi ATM turun drastis. Apalagi transaksi orang datang ke cabang turun drastis juga. Yang meningkat itu transaksi e-banking, itu meningkat. Macam menggunakan e-money juga meningkat, e-money, ya, e-banking, e-money itu naik drastis sehingga ATM itu sepi sekarang katanya. Jadi sepi karena apa? Karena pengguna e-money naik kan. Kan kalau orang isi money cukup dari e-banking. Isi aja kan, nggak usah pergi ke ATM. Money itu bisa digunakan untuk belanja. Sehingga sepi. Sehingga ada beberapa cabang tutup katanya. Itu berarti kalau seperti itu tidak ada teknologi risknya nol. Tidak ada. Tapi kalau dengan ada teknologi risk menyebabkan jumlah karyawan ditambah, cabang ditambah, itu bukan jadi risiko teknologi. Jadi teknologi dipakai itu nggak cocok. Ya. Dulu ada kasus bank swasta dulu ada yang mungkin belum saatnya kali ya. Di tahun 90-an itu ada bank yang mencoba online kan itu transaksinya. Itu kan online pertama semua ingat ATM itu kan BNI ya, ATM. Itu yang saya ingat itu ya. ATM BNI. Saya pertama kali punya ATM BNI. BCA, BCA itu. Nah, bank swasta ini dia hire satelit tuh. Satelit ternyata ada kapasiti kan. Dijual ke bank lain nggak mau, bank itu nggak mau ikut beli. Punya mas itu kan satelit itu dia sewa tempat di satelit itu. Nah, kapasitinya banyak nganggur. Sehingga rugi bank itu. Nah, itu teknologi risk. Jadi biar tidak efisien malah bengkak dia. Nah, risiko personal itu mungkin sesuatu dampak dari teknologi juga. Saya sedapnya nggak mampu menguasai teknologi dan sebagainya. Sehingga muncul beberapa trouble. Ya. Nah, itu digunakan down. Itu risiko personal, bukan risiko teknologi deh. Itu yang salah satu sebab kenapa perbankan itu menghadapi ini. Ya. Nah, sekarang juga ada beberapa teknologi seperti ini contohnya. Metaverse. Metaverse itu ternyata high teknologi dan high cost ya. Jadi ada beberapa bank coba itu nggak cocok, menutup biaya personal, menutup revenue fee base nggak bisa nutupi biaya personal untuk metaverse itu, sehingga dan belum biasa juga kan, sehingga mungkin depending dulu oleh mereka itu ada beberapa Indonesia belum ada terapkan, tapi belum lagi di Hong Kong juga sudah, lagi di Eropa, di Amerika ada beberapa bank yang hitung jari lah. Itu informasi terakhir ya. Sehingga metaverse itu teknologi risk buat mereka.
Itu seperti itu. Nanti saya akan jelaskan ya, pertama konsep risiko personal, kemudian event of operating risk, kemudian penyebab risiko personal, dampak teknologi, dampak risiko personal, jenis risiko ya, risiko personal itu seperti apa, bagaimana mengelola risiko personal, dan bagaimana perhitungan kecukupan modal dari risiko personal. Nah, itu konsep risiko personal. Risiko personal, kalau dunia pertama ini bukan, jadi risiko personal adalah perhatikan sebagai risiko ya, risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau akibat kejadian eksternal yang mempengaruhi personal bank. Jadi ini menimbulkan berkilah bagi perbankan. Jadi risiko personal itu dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses, kemudian setiap sistem, setiap kejadian eksternal yang mempengaruhi bank. Ini tidak dipengaruhi oleh hanya orang tertentu ya, orang tertentu. Jadi personal itu tidak bisa satu orang bisa mempengaruhi dampak. Pasti ada banyak orang, ada banyak proses sistem yang bisnis proses yang nggak benar dan sebagainya. Jadi risiko personal itu mengenai tentang kesadaran ada risiko. Ada dua, ada tanggung jawab, awareness dan accountability. Jadi semakin tinggi tingkat awareness tentang manusia, people, dan proses dan teknologi. Jadi awareness manusia itu harus peduli dengan kesadaran bagaimana manusia itu bekerja, ya. Kemudian jamnya juga. Ya. Manusia itu bukan robot. Dari pagi di pekerjaan sampai malam. Itu banyak orang perbankan kerja pagi pulang jam 10 malam tiap hari. Lama-lama kolek juga itu. Tidak level udah menyerang dia level. Itu umur 35 bisa koit. Tiap hari dari pagi sampai 10 malam. Saya di bank tuh nggak pernah gitu. Dulu nggak pernah. Saya kalau lembur di bank tuh hitung jari lah lembur sampai malam. Setengah 5 tank saya pulang, tenggo. Ya, pulang saya. Setengah 5 tank. Pulang. Jadi juga gitu. Sekarang dengan digital perbankan luar biasa, kerja makin berat. Apa yang salah? Saya nggak tahu juga. Dulu dengan semi manual, semi otomatis nih, atau semi otomatis itu bisa pulang 50 tank. Kecuali bagian akuntansi ya. Akuntansi itu kan lebih simsif mereka. Simsif itu jam dari pagi sampai jam 3 sampai jam 12 malam gitu. Shift di gantian mereka. Nah, kalau saya lihat kalau ini masalah kesadaran manusia ya. Manusia itu kalau bekerja pagi ya efektif otak pikir sampai jam 6, setengah jam 5 lah, sampai 5. Udah mendekati jam 6 udah nggak lagi. Kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol aja, ngobrol ngalur ngidul. Itu yang kelerek yang bisa. Yang mikir udah hilang mikir, udah capek. 10 tahun pengalaman seperti itu. Jadi saya heran sekarang kok bisa pulang sampai 10 malam. Ketika kerja kelerek yang efektif. Yang pikir dulu pagi, saya dulu pagi itu rapat. Kalau siapkan pagi mbak materinya, nanti habis makan siang rapat. Nanti dieksekusi sore, jam 5 tank pulang, besok pagi sudah eksekusi lagi. Itu segar badan. Kalau enggak, waduh, lagi pakai doping itu. 35 jebol tuh program organ tubuh dalam banyak jebol tuh ya. Jadi terasanya umur di atas 45 terasa itu. Fisik makin melemah. Itu awareness more people itu penting itu ya. Penting. Manusia kalau kecapean banyak risiko itu. Risiko kesalahan, risiko ini. Mikir macam-macam malam itu. Macam-macam pulang dari kantor nggak langsung pulang ke rumah.
kecapean sehingga lu di mana. Banyak lah ya. Kenapa nggak diserahkan kepada artificial intelligence, ya, yang robot-robot itu yang atur semua selama. Kenapa bisa sudah manusia? Di Hong Kong itu setengah 5 yang pulang, Pak. Di Singapura juga sama. Lembur tuh karena petugas kelayak aja level manajerial udah pulang. Karena manajerial itu levelnya pagi yang bagus untuk satu perusahaan. Itu yang kurang sekarang, kurang awareness manusia. Kurang awareness terhadap ini, terhadap proses itu penting ya. Jangan proses panjang berbelit-belit. Tapi yang diatur masalah sepele, ya. Atau simple itu masalah rumit. Enggak bisa disamakan semua. Bisnis proses untuk investasi tentu saja beda dengan bisnis proses untuk operating. Enggak bisa samakan. Sama-sama pembelian nih, satu pembelian mesin untuk investasi, satu pembelian bahan baku. Itu beda prosesnya. Yang disamakan. Beli kebutuhan operasional dengan pembelian yang sifatnya strategik, investasi itu beda proses. Kalau proses untuk pembelian personal cepat. Kalau proses untuk investasi itu gak lama, berbulan-bulan tuh, lain ceritanya. Ya. Sama kalau saudara mana lebih cepat sudah beli cabai di pasar daripada beli mobil, pasti cepat beli cabai. Ya. Cabai itu prosesor. Sekarang langsung masak, langsung makan, habis. Tapi kalau mobil gak bisa dong, mikir-mikir, lama mikir. Bulan, 3 bulan, akhirnya jadi juga. Uang dan sebagainya. Ya. Dan teknologi, ya, perlu juga teknologi jangan selalu beli aja. Kebutuhan dicek dulu, cek dulu kebutuhan seperti apa. Dan teknologi itu tidak hanya kebutuhan sekarang, kebutuhan ke depan juga. Dan jadi bisa gini, kebutuhan ke depan itu sudah seperti apa. Dan teknologi yang digunakan apa. Karena teknologi itu setiap tahun berubah, 3 tahun berubah. Jadi kalau sampai prediksi ke depan itu pekerjaan akan naik 2 kali lipat, kemudian teknologi naiknya 4 kali lipat. Ya, mungkin 10 kali lipat. Jadi kalau saya beli teknologi seperti apa, itu penting. Itu nggak bisa sudah kerja sendiri. Harus ahli IT, ahli yang lain juga di sini. Kerja pakai tim di perbankan. Itu penting ya. Kalau enggak, 3 hal ini enggak peduli, itu risiko membengkak naik gitu ya. Risiko operasi disebabkan oleh manusia, disebabkan oleh bisnis proses, disebabkan oleh teknologi, itu bisa naik. Luar biasa. Biasa. Jadi ini 3 masalah, nggak main-main ya. Perbankan itu ya, sekarang ODP itu dijajar habis tuh. Dilakukan seperti kak mesin. Mahasiswa S1 lulus, masuk ODP, dijajar habis tuh. Prospek terus, kerja sampai malam. Saya masih nggak ada cerita, ini cerita real di Singapura itu ada lulusan terbaik cum laude, kerja di bidang IT itu apa, saya lupa. Cerita real. Jadi dia pekerja keras, luar biasa kerjanya. Setiap selesai kerja tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya 2 tahun, 3 tahun setelah itu collab, lever, meninggal langsung. 35 udah meninggal. Nangis lah, yang nangis siapa? Bapak ibu nangis. Orang perusahaan nggak ada menangis satupun. Dia bisa diganti karena dia bisa diganti. Perusahaan itu tidak menganggap manusia itu sebagai aset yang perlu dijaga. Enggak anggap itu manusia perusahaan. Kalau sudah meninggal, perusahaan tak jalan. Yang perlu, yang sudah di sendiri. Dia jangan merasa kalau saya nggak ada perusahaan nggak jalan. Jalan aja perusahaan itu. Kalau nggak sekerjakan perusahaan jadi apa? Tetap perusahaan kerja di besok perusahaan jalan aja. Itu hati-hati. Ya. Sekarang paling kesal apa? Waktu saya kerja di perbankan, saya ada buru ngerjain. Lain yang ngerjain. Saya pekerjaan saya selesai, nggak bisa. Saya ditunggu dulu dia kerja. Kamu cuma aja sekerja. Coba buru-buru. Yang lain lembur-lembur karena ada lelet. Ya. Kerja saya cepat karena bukan itu. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya pekerjaan yang saya pelembur. Ya, kalau saya bisa ngerjain, kalau bisa ngerjakan apa 1 hari, cuma 2 hari, ya setengah hari aja ngerjain. Biar pas waktunya sama selesai 2 hari. Kalau nggak saya habis. Ya, apalagi mulai jam 2 sampai jam 12 malam. Ngerjain. Selesai teman sudah enggak. Ya, apakah perusahaan jalan aja perusahaan. Bangkrut perusahaan, enggak bangkrut perusahaan, tetapi seperti biasa.
Karena beberapa pekerjaan itu dipaksa oleh bos karena itu aja, karena cari muka yang di atas lagi. Udah selesai Pak, di atas juga bisa pesan tapi pekerjaan udah selesai. Gak ada apa-apanya. Terus sudah hati-hati gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja, sudah pengalaman kita itu ya. Nah, manfaat penerapan risiko personal apa? Pertama, meningkatkan budaya sadar risiko ya. Itu karena risiko dikelola ya, orang nggak sadar bahwa risiko tapi itu ada. Bisa kalau nggak sekolah risiko sudah. Risiko di hutan pribadi juga ada, di perusahaan dimanapun ya. Kalau risiko orang tidak sadar itu akan terjadi. Kita tahu terjadi shock. Kalau shocknya makin takut, recovery lama. Waktu dia besar. Lalu meningkatkan transparansi. Transparansi itu tentu saja beritahu apa yang terjadi, nggak usah diamin. Karena kalau bisa sudah bagian telusurinya, sudah akan mengalami kerugian cukup besar 2-3 hari ke depan, sudah diamin, ya nggak bisa, risiko nggak jalan terus. Jadi kalau sudah diskusikan, bisa cara terbaik dengan tidak mengurangi kerugian. Karena kita itu nggak semua bisa kita pikirin. Ya. Banyak hal-hal di luar dugaan kita yang teman kita bisa mampu menyampaikan ide-ide mengurangi mitigasi risiko, sudah nggak bisa. Itu. Jadi jangan ditelan sendiri. Yang pembukaan harus transparan dilakukan. Nggak bisa. Risiko dijamin tanpa akut. Sampai penyakit dijamin akut. Penyakit itu disampaikan. Jadi ya bahaya. Bahaya. Bagi sudah nggak ngerti. Meningkatkan efisiensi personal dan proses pengelolaan perusahaan. Itu udah jelas ya, karena mengurangi risiko itu jelas mengurangi risiko. Mengurangi risiko berarti beban berturun. Beban turun dari efisiensi si personal. Ya. Karena ini risiko personal. Kemudian proses pengeluaran bisa lebih cepat, lebih efektif, cepat. Meningkatkan profitabilitas. Udah dampak yang ketiga. Jadi manfaat yang ketiga itu lebih keempat, meningkatkan profitabilitas. Yang modal lebih optimal. Dan juga mengurangi beban modal untuk risiko. Ya, beban modal itu kalau seperti misalnya kalau semakin tinggi tingkat risiko, potensinya beban modal naik, sehingga karyanya juga akan naik ya. Naik berarti harus struktur modal itu kan, struktur modal. Semakin risiko, karyanya semakin naik, semakin turun ya. Kan kar turun sehingga tingkatkan karyanya struktur modal. Ya. Jadi risiko personal itu masuk yang cukup pertama ke risiko kredit ya. Tapi risiko personal jangan salah loh, bisa juga ya bisa seperti risiko kredit juga. Sebenarnya kan dari potensi nggak bisa dipenuhi kan. Kemudian peristiwa yang muka Inggris seperti internal fraud ya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang ya, unauthorized system access untuk menggelapkan aktivitas perusahaan untuk nasabah. External fraud dari luar karena pencurian, perampokan dan sebagainya. Praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, pemuka karyawan itu termasuk contoh dari peristiwa yang muka Inggris. Itu kalau dari mogok karyawan sehari bisa sekian puluh miliar kerugian oleh perusahaan itu. Kenapa? Kalau sehari itu dia bisa masuk produksi ya, kalau penjualan ternyata 30 miliar sebulan, kalau sering mogok 1 M ruginya sehari, 1 M rugi. Ya. Karena kalau dengan satu hari nggak produksi ya, produksi. Bisa penjualan juga ada nol. Jadi 1 M kerugian. Kalau setahun, kalau mogok 3 hari 3 M, sebulan 30 miliar. Itu perusahaan kecil, perusahaan besar lebih tinggi lagi. Ya. Seperti bank itu, coba bank dia mogok kalau seluruh Indonesia 1 hari, pusing kolab itu bank. Masyarakat bisa mogok itu langsung menarik dana secepat-cepatnya di Madinah. Dan ditarik di Madinah cuma 60 triliun cuma. Dan deposito 300 triliun. Ada tabungan tak kuat itu, pasti kolab. Menjual kredit pun juga jadi jual murah. Jadi menjual kredit itu baru misi ATM itu bahaya. Pinjam ke bank sentral, kalau bank sentral juga belum tentu bisa menengahi. LPS pagi. Jadi hati-hati. Ya. Jadi masalah pemupukan itu hati-hati, jaga menteng. Klaim produk dan praktik bisnis. Kerugian karena adanya komplain di tuntutan nasabah, penyalahgunaan informasi rahasia, itu juga bisa berdampak.
Kerugian atas tipa fisik, kekerasan risk, contoh kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi, ini kan control oleh manajemen. Gangguan bisnis, gangguan sistem, contoh sebagai kerugian karena kerusakan hardware, itu sering terjadi di perbankan. Ada tapnya mati selama 24 jam sehari, ada pusing dia. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses. Jadi bisnis proses, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan. Karena bisnis proses kan sistem dan prosedur. Kesalahan pembukuan, akuntansi, termasuk backdating dan koreksi. Insuran. Nah, penyebab risiko personal. Penyebab tadi kan peristiwa yang menimbulkan risiko personal. Penyebabnya apa? Ada 5 ya. Pertama, teknologi. Yang kedua, employee di karyawan sendiri. Kalau awareness terhadap SDM, customer relationship, ya. Contractual dispute ya. Kalau itu seperti error, internal fraud, teknologi seperti teknologi failure dan deteriorating system. Setelah aset seperti destruction by fire on ada katastrof ya, seperti bencana alam dan sebagainya, menimbulkan kerugian luar biasa. External fraud, ini penjawab dari 5 ini, ya, lima kelompok ini menyebabkan risiko personal. Lalu dampak kemajuan teknologi apa? Yang jelas teknologi itu interest income can be increased, itu pasti. Asumsi teknologi itu pas di perbankan itu dan sesuai kebutuhan dan bisa mengefisiensikan biaya. Ya. Jadi sehingga cakupan lebih luas, nasabah banyak di cover di situ, dan fee base juga lumayan di situ ya. Tapi memang tidak, fee base itu tidak bisa dikatakan dominan, enggak, dominan itu tetap pendapatan di kredit. Ya, si riset mahasiswa saya kemarin itu ternyata diversifikasi perbankan itu tidak begitu signifikan terhadap terhadap profitabilitas. Kenapa? Karena diversifikasi perbankan itu tidak kuat. Kan mayoritas perbankan itu kredit, apalagi fee base kecil. Ini nggak gitu, diversifikasi skornya lemah, mendekati 0. Kalau mendekati 1 ya, 1. Jadi kalau mendekati 0 mungkin dia diversifikasi tinggi. Ya, saya lupa, pokoknya artinya diversifikasi rendah lah. Nggak begitu pengaruh. Ya. Kecuali kalau perusahaan diversifikasi itu bank termasuk diversifikasi yang begitu dominan, yaitu mengangkat. Tapi kalau bank-bank besar ya, enggak juga kita coba dipisah itu enggak juga mempengaruhi. Ya. Jadi itu artinya itu tidak mampu mengangkat dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan, enggak material lah, enggak material. Material. Misalnya pendapatannya setahun itu 50-70 triliun. Fee base paling nggak sampai 2-3 triliun, kan nggak signifikan. Ya. Itulah ya. Jadi sebenarnya interest expense bisa turunkan ya, melalui peningkatan akses to market utang. Jadi karena kan di banking itu bisa dikasih kemana-mana. Kalau di income penonton lain bisa increase ya. Electronic handling of fee generating OPS activity, PLCS and derivative. Kalau non-interest expense can be reduced. Beban bunga bisa berkurang. Berkurang kenapa? Karena kan beban operasional jadi turun. Sehingga beban non-interest saya juga menyebabkan turun juga. Administrasi dan sebagainya turun. Ya. Dan dampak terhadap wholesale banking bank besar ya. Itu sebagai teknologi itu, dampaknya terhadap bank komersial yang besar lah ya. Bisa meningkatkan cash management, bisa ada disbursement bisa dikontrol, kemudian ada rekonstruksi lebih cepat, rekonstruksi, kemudian also logbook, electronic logbook, kemudian fund concentration, dana bisa diidentifikasi dan sebagainya, electronic fund transfer,
bisa lebih cepat check deposit service, electronic initiation letter kredit juga bisa lebih cepat prosesnya. Selanjutnya treasury management software. Jadi ada software pengolahan treasury, electronic data interchange juga mungkin cepat ya. Dalam bersifat B2B, e-commerce, electronic billing, verifying identity, assisting email. Ini terutama untuk yang adanya isu law enforcement access to encrypted data sejak 11 September 2001. Assisting small business entry sebagai e-commerce. Kemudian bagi retro banking apa dampak dari kemajuan teknologi? ATM, print of sale debit card, home banking, pre-authorized debit, credit by phone, email billing, online banking, smart card. Semua yang kita alami sekarang itu bagi perbankan juga dampaknya bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih volumenya lebih meningkat, volume transaksi lebih meningkat daripada yang sebelumnya, sehingga kita jadi naik. Terus setelah pengurangan biaya, seperti ceritakan di awal, cabang bisa tutup. Saya atau sedang diapain? SDM-nya tentu saja ada sebagian yang di PHK ya, ada sebagian yang bisa dipakai. Salah satu bank pemerintah juga menawarkan golden hand, ya. Di mana menawarkan bagi yang berumur 45 ke atas supaya mundur dari perbankan. Perbankan sudah 10 tahun masih ada penawaran itu, prinsip percepat. 10 tahun masih ada. Kemudian juga dengan demikian ya, mereka bisa mengganti tenaga yang sudah berumur itu dengan tenaga baru yang mengerti dan melek terhadap teknologi. Tenaga muda itu kerja produktivitas banyak, dan selembur sampai 10 malam pun nggak ada masalah tiap hari. Ya, kalau yang tua itu selembur pasti ada proses setengah 5 yang pulang. Ya, siang tiduran ngantuk ya. Kalau siang kerja keras nggak apa-apa sih, lembur itu nggak penting. Saya masih ingat dulu tuh saya belajar SDM ya. Kalau SDM itu berapa? SDM sebagai S2, nggak lama sih, itu 96 ya. Itu saya buku SDM itu saya ingat. Katakan lembur itu bukan berarti produktivitas naik, misalnya turun. Justru orang lembur itu karena nggak efektif bekerja dan boros terhadap waktu. Justru orang nggak lembur rajin itu perlu diperhatikan. Nggak ada dalam sejarah manusia itu kerja sampai malam makin produktif, nggak ada. Ya mana ada. Sekarang saya bisa ngajar karena itu pun ngantuk-ngantuk saja. Ya, udah nggak sesegar kalau ngajar pagi. Malam sama aja. Ya. Apalagi saya bekerja mikir, dapat macam nggak kuat. Saya pernah waktu masih di paket 1 ya. Saya baru selesai kemarin, tanggal 1 Maret selesai paket 1. Alhamdulillah, ada 2 periode dan banyak juga ya. Mulai jenuh juga. Dan sekarang saya menikmati lah, dosen tak biasa. Jadi waktu saya wakil 1 itu pernah di pagi sampai malam di kampus, saya kan kuliah 1, itu nggak efektif. Setengah 6 itu udah ngaco, rapat habis maghrib udah nggak mikir lagi, udah nggak bisa bekerja. Waktu di bank juga sama lah ya. Kadang banyak ngomong kemana-mana, padahal udah terasa badan sih. Gak efektif. Kan parahnya itu kadang bos di atas itu pagi kemana-mana ya, pulang sore, sudah rapat tuh, habis maghrib sudah rapat. Kebayang nggak itu? Apa rapat seperti apa? Ya. Saya pernah cerita sama orang kerja di bank. Benar Pak, itu malam tuh nggak begitu optimal lah, nggak pagi. Ya. Makanya diatur pagi itu kerja strategik, sore sampai malam kerja klerek, itu harus seperti itu sih. Ya. Disiapkan semuanya yang dikerjakan klerek, siang disiapkan pagi sampai siang. Jadi begitu udah masuk sore, biarkan tenaga klerek ngerjakan. Dan strategi udah pulang, tinggal ngatur di rumah. Ya, kan bisa online kan. Seperti itu kerja. Seperti sini jadi bos, ada nggak jadi bos? Ya. Kemudian dampak teknologi terhadap revenue dan cost itu tadi. Tidak pasti
efisiensi biaya, dan peningkatan fee-based revenue, dan peningkatan juga ekspansi kredit bisa lebih cepat karena jangkau lebih luas. Sekarang dengan adanya teknologi itu, bank-bank yang tidak punya cabang di desa bisa menarik debitur di desa, itu bisa melalui agen-agen di desa. Misalnya, ya. Jadi agen desa, dia berfungsi sebagai agen, nanti dia kasih kredit, ya. Nanti petugas bank sekali di minggu, seminggu atau 2 minggu sekali ke desa itu mengambil. Kalau secara administrasi bisa online kan, online. Tapi hard copy bisa di sekali seminggu, sekali sebulan. Sama pendanaan juga bisa, funding juga nggak masalah, di desa juga nggak masalah. Tinggal agent itu nanti yang ngatur semua. Ketika CV. Wah. Dan nanti ada punya efek, ada cause effect ya. Jadi bisa cause effect itu seperti misalnya ini kan economic of scale. Jadi kalau skalanya itu masih sesuai dengan skala dari perusahaan itu, skala ekonominya, kenaikan size itu bisa menurunkan rata-rata biaya ini. Ini perusahaan masih scale-nya sesuai. Tapi kalau yang B ini, kenaikan size sana pada di optimum sini, titik yang kurva di tengah itu yang paling ujungnya, yang paling bawah itu optimumnya. Ini optimum size, ya, size ini, optimum size. Nah kalau ini size ditambah, itu malah menaikkan biaya. Oh ini udah stagnan, ya. Berapa prosesnya biaya tetap seperti itu, ya. Kalau seperti ini kan perusahaan seperti ini ya diperlu akses ya kan. Jadi bisa revenue bisa meningkat, untung bisa berlipat-lipat. Ya. Jadi kita bisa metes economic scale dan scope ini. Peningkatan produksi ya. Ini. Peningkatan produksi kita melihat dari output ya. Ini C itu kan cost produksi, cost dari suatu produksi itu produksi dari Y, Y itu kan outputnya, inputnya W dan R, labor dan kapital, ya. Kalau intermediation approach, pendekatan intermediasi banyak pakai di perbankan. Biasa efisiensi perbankan, ya. Pakai inputnya ada 3, labor, kapital, dan fund, dana. Ini outputnya, itu pun sisi itu. Ya. Jadi semakin tinggi tenaga kerja, outputnya makin tinggi. Ya. Tapi ini hubungannya bukan garis lurus ya, tapi kurva. Ya, kurva itu. Ya. Bisa kurva seperti ini, ya. Bisa yang pertama, kedua, atau yang tiga. Ya. Tiga bisa biar tetap. Nah sebenarnya teknologi itu kan bisa seperti ini misalnya. Jadi pada level tertentu ya, berapapun skop transaksi atau bank itu tidak menaikkan data biaya lagi. Ya. Jadi misalnya paling biayanya naik itu nggak signifikan lah. Itu level tertentu ya. Jadi itu teknologi bisa bikin seperti ini. Nah, hasil vertical funding pun menemukan ya bukti economy of scale bank itu sampai aset 10 bilion sampai 25 bilion. Itu apa itu? Bilion itu miliar ya, miliar dolar atau triliun, miliar 5 miliar dolar kan dikali 10.000, 100.000 aja
udah 1 triliun kan, 10 triliun, oke, 250 triliun, 100 triliun, nggak mungkin ya. Kita aja di Indonesia itu mungkin di 25 triliun dolar. Kita aja aset itu 1.700 cuma di 1.300 triliun ya, biasa itu tumbuh semua. Dan juga SFP investasi may be more important. Jadi FPCI itu tingkat FPCI dipertahankan oleh perusahaan dalam kondisi persaingan yang tidak sempurna. Jadi tidak sempurna itu kompetitif kan. Sorry, tidak sempurna itu artinya kalau perfect competition kan semua bebas masuk, bebas keluar, tidak ada informasi tutupi dan sebagainya. Kalau tidak sempurna, apa dia ada kecenderungan menguasai informasi lain enggak. Monopoli, ya. Itu monopoli itu. Ekonomi monopolasi di bawah persaingan sempurna, perusahaan memaksimalkan efisiensi. Itu berhasil menghasilkan keuntungan yang akan gagal ya, masa pasar. Orang monopoli itu kan ketika punya produksi, bukan revenue. Tapi kalau monopoli, kalau perfect kompetitif ya, itu kritikalnya lah revenue. Bukan produksi itu diproduksi sesuai dengan revenue. Itu monopoli enggak ya, monopoli itu produksi tidak tergantung pada revenue. Berapapun diproduksi pasti laku, berapapun harga pasti yang beli. Mana itu monopoli kartel tuh, pasti minyak goreng ya. Itu pelakunya kan berapa konglomerasi besar, 10 orang. Gak berani pemerintah menindak. Gak jelas dia kartel, kompak itu menghilangkan minyak dari dia aja merek Bimoli itu sesuatu yang kerok. Apalagi itu merek itu, mereka kompak menghilang di pasar. Ya. Dia timbun sama dia jenis-jenis besar, kompak itu mengguncangkan pasar. Ya. Kali naik 2 kali lipat, lagi naik. Laluan. Menteri Perdagangan nggak berani menindak. Ya. Presiden diam aja. Ya. Nah itu terjadi itu. Dan masyarakat diam aja. Ya, pasrah. Ya. Itu baru minyak. Digoncang cabai, udah sering tuh. Sezamannya Jokowi ini sering agar dimainin terus. Nggak ada solusi. Ya. Dimainin agak mahal naik. PHK kan luar biasa sekarang. Saya kerja udah beruntung bisa kerja. Itu ya, jadi inclusive dividend on scope. Kemudian hasil studi sekarang menggunakan profit-based approach menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih efisien pada perusahaan dalam memperoleh revenue, efisien. Kalau dari beberapa riset mahasiswa sih, kan mayoritas ke arah situ. Nah, pada risiko personal apa saja? Risiko personal. Ya. Jadi kalau terjadi operasional risiko personal itu dampaknya apa? Pertama, pukulan nilai aktiva, udah pasti. Kan kalau rugi, kan aset turun. Kalau begitu karena biaya kan, biaya bengkak kan aset turun, itu turun ya. Hilangnya hak regres, loss of recourse, pembayaran atau pengembalian uang dari pihak ketiga salah dan tidak dapat dikembalikan. Institusi, urusan legal liability, pembayaran atau pengembalian uang karena adanya benda penalti sebagainya. Loss on damage to asset, suatu keadaan darurat, bencana alam, kecelakaan macam sebagainya. Kemudian risiko besar itu ada employee, dari sisi employee turnover tinggi. Ya. Turnover itu mengancam perusahaan. Perusahaan sekarang hampir semua perusahaan, semua industri sekarang turnover tinggi. Kenapa? Outsourcing. Yang kira outsourcing tidak berbahaya. Kadang tidak stabil. Ya. Karena banyak resah. Sekarang di bank itu CS saja outsourcing. CS outsourcing. Teller outsourcing. Kasihan ya pernikahan. Saya kalau ke bank
pernah oke, saya pikir tetap outsourcing. Aduh, itu serba nggak ada. Kerja di bank outsourcing itu paling hobi aja outsourcing. Jadi nggak ada sapamnya tetap. Itu tenang kerja. Lebih relax, lebih sehat. Sekarang yang di kecemasan. Sebenarnya sudah ada direksi yang dulu sudah bilang kalau outsourcing. Kalau kapitalis itu. Perempuan pindah ke mana-mana. Suami Jakarta perempuan pindah. Itu nggak ada seperti itu. Ya, mana ada seperti itu. Awareness manusia itu lemah sekarang. Perempuan dikirim, orang udah jadi ibu, dikirim ke Kalimantan, rumah di Jakarta, kos itu, banyak selingkuh gitu. Ya. Suami juga sama, suami dulu memang sering ya. Kita lu tuh di bank tuh berita yang pindah ke itu laki-laki. Yang suami kita tahu dulu mau nggak pindah, oh ya udah. Terus mana ada seperti itu, betul-betul tidak ada human awareness, human itu nggak ada. Tengok sama kita buat sama gila itu. Ya. Generasi sekarang itu yang anak lahir sekarang itu kasihan sekali. Nah, kalau sudah jadi direktur, mungkin sudah punya hati lah ya, seperti itu. Kalau kita butuh tenaga perempuan di cabang, orang daerah aja ambil, nggak perlu datang. Butuh tenaga perempuan di Medan, ambil orang Medan. Butuh tenaga perempuan di Irian, ambil orang Irian. Nggak perlu Jakarta pindah ke perempuan. Kasian banget. Kalau mau ODP itu yang laki-laki lempar ke cabang, maka laki banyak terima. Sekarang ODP banyak perempuan terima. Ya iyalah. Jadi kemana-mana perempuan. Sekarang perempuan banyak. Nggak tahu, sekarang tuh era perempuan. Laki-laki itu kalah sama perempuan. Perempuan menguasai di industri keuangan itu perempuan. Dan juga memang nggak tahu kenapa berubah pada ketekunan atau apa, karena pengaruh lingkungan ini. Kalau zaman saya laki-laki yang kuat, strong, pada perempuan. Ya, kayak generasi saya. Akuntansi cowok yang banyak, auditor cowok yang banyak. Sekarang dosen di akuntansi itu banyak cowok. Sekarang dosen akuntansi perempuan, maksudnya banyak perempuan. Kerja akuntansi banyak perempuan semua masih itu. Sebenarnya juga sama kayak. Ya. Jadi kimia kayaknya kalau kimia nggak ada perempuan. Perempuan yang apa? Yang ambil kimia perempuan itu kerja susah dikerja karena di pabrik semua itu. Perempuan mana mau kerja 24 jam shift itu. Ya. Beda, akuntansi enggak, bisnis enggak, perempuan sih. Error fraud, error itu macam-macam. Jadi kena perempuan, kena kemudian preparation of ethical problem via email exchange. Kemudian teknologi risk dijelaskan juga. Kita juga customer relationship, risk ya, atau disagreement yang tidak disepakati, dissatisfaction from purely performing technology involved. Total asset risk, safety, security, ini kan masalah pengamanan aset. Kalau asetnya dia punya hotel pinggir pantai, harus pengaman luar biasa itu. Contoh, ngecatnya cat khusus, ngecat sembarangan, udah habis habis tuh. Hotel juga kalau dia mau AC itu hati-hati ya, berkarat cepat. Ada alat tambahan, kemudian didam dan sebagainya. Itu biaya external risk, external fraud, resistance risk, legal risk, or market collapse, reputation risk, resistance risk. Nah, pengelola risiko personal risk itu risiko itu adalah proses identifikasi. Jadi enggak hanya risiko. Ini kalau pengelola risiko aja tanpa personal itu proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan mitigasi terhadap setiap faktor risiko. Ini termasuk juga kalau dia risiko personal aja. Kalau risiko kredit yang ini tambah untuk kredit aja. Nah, kunci itu ada 4 dalam pengelolaan risiko itu. Pertama dalam proses identifikasi, dikelola itu identifikasi. Identifikasi ini bisa lihat masa lalu, lihat estimasi ke depan. Setelah identifikasi maka diukur berapa kira kerugian dampak kerugian.
Saya ukur itu dimonitor, dikontrol, ya. Dikontrol, dimitigasi, bagaimana risiko itu dampak kerugian ini bisa lebih kecil. Kalau dong mungkin nggak mungkin, mungkin lebih kecil lah kerugian. Ya. Proses pengolahan dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian. Ada dua ya. Pertama, identifikasi potensi kerugian dilakukan dengan berbagai metodologi bagus seperti RCSA, Risk and Control Assessment, untuk estimasi risiko personal masa depan. Ya. Karena kalau LED ini ada kaitan. LED mendata tentang kerugian. Karena pertama estimasi risiko personal masa datang. Ini kan termasuk dalam proses identifikasi. Karena biasanya dicatat data kerugian kan terkait dengan ukuran loss event database. Data kerugian yang sudah terjadi. Sekarang ini sudah terjadi, bisa digunakan untuk berisi yang ke depan. Dan key risk indicator, mereka risiko personal terjadi saat ini. Ya. Jadi yang pertama itu identifikasi, setelah itu nyambung ke pengukuran, ketiga nyambung ke monitoring dan kontrol. Jadi perangkat dalam risiko personal ini melakukan penetapan, identifikasi, ukur, limit, menyusun rencana darurat, contingency plan, kondisi terburuk. Ya. Kelima, menetapkan sistem kendalian internal terkontrol. Ya. Menggunakan untuk mengurangi dampak kerugiannya. Ya. Atau kerugian itu sendiri dikurangi. Ya. Juga ada business continuity management BCM. Ya. Satu bagian dari ini, dari pola risiko personal juga. Itu tujuannya untuk meminimalkan risiko tersebut, penggabungan perlu memiliki proses continuity management. Apa itu BCM? Itu proses manajemen terpadu dan perlu menjamin kegiatan personal bank. Jadi dalam pengelolaan risiko itu tidak hanya satu unit usaha, hanya mengurusin risiko kredit juga. Risiko itu kayak penyakit tuh, bisa nyebar kemana-mana. Kredit bisa nyebar ke likuiditas, bisa nyebar ke market risk dan sebagainya. Jadi terpadu. Satu tim tidak terpisah. Itu DCM. Sebagai integrasi dengan kebijakan manajemen risiko bangsa keseluruhan. Tidak berpikir satu, tidak berpikir silo kan sudah tahu silo. Itu tidak mengurangi silo lah untuk mengatasi dampak kerugian risiko. Dalam pengelolaan risiko teknologi, efisiensi teknologi bisa menghasilkan lower cost ya. Jadi basic teknologi efisiensi, basic teknologi, basic lower cost, lalu improve allocation of input. Jadi di mana lower cost-nya? Jadi dalam alokasi input itu contohnya, saudara untuk produksi barang itu butuh 3 jenis input, input A, input B, input C, atau bahan baku A, B, C. Ya. Nah, berapa porsi bahan baku A, berapa porsi bahan baku B, berapa porsi baku C untuk menjadi satu produk. Itu kan nggak gampang. Paling optimum. Di ekonomi ada matematik itu. Optimum dari input itu ada. Mau input 10, 30, ada caranya. Jadi hasilnya nanti dia bisa dapat untuk menghasilkan produk A, butuh input yang A sekian persen, B sekian persen, sekian persen. Ya. Kalau di akuntansi itu biaya dan manajemen. Lalu mengenai selain meningkatkan ketepatan, aku increase revenue dan melalui output yang lebih luas. Ya. Lebih luas seperti BRI lah, BRI sejak membeli aset satelit ya, itu dia rasa BRI bengkak 1,6 triliun, 1.600 triliun. Jadi 500 triliun 5 tahun lalu. 5 tahun itu BRI itu baru 500 triliun. 600 triliun, nah sekarang udah 1.600 triliun, berapa kali lipat. Ya. Karena teknologi, karena dia bisa ekspansi kredit meluas sampai ke desa ya, dan semua sektor ya, di biayanya, sehingga meningkatkan kenaikan revenue, efisiensi turun, nggak perlu tenaga banyak, bisa dikurangi ya, melalui digital banking ya, pakai agent sama mahal kan ibu-ibu di kampung itu, 10.000 di kampung, 10.000 di kota kan beda. Kalau kita baru butuh dengan fisikan sebulan dapat dia 3 juta, 4 juta udah senang banget loh, udah mewah tuh. Di Jakarta kan 30 juta nggak ada artinya. Ya, kalau di kampung luar biasa.
Dan penggunaan TI, ya, meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi secara lingkungan nasabah juga meningkatkan risiko, misalnya risiko personal itu pasti, ya, harus diatur. Legal, risiko reputasi, uh, uh, uh. Controlling operational risk, terus prevention training, ini preventif ya, training, development, review of employee, ini kan harus dilakukan. Banyak perusahaan orang nggak lakukan. Ini misalnya training. Sedia para dalam ketentuan 9% dari pendapatan untuk biaya pendidikan. Kita nggak lakukan. Kalau ada bank tertentu malah lebih simpel lagi. Beberapa musim nggak ada training udah semua kerjanya mencari sendiri itu. Dari mana masih limit sekian. Satu orang itu punya limit training itu besar 5 juta. Udah cari sendiri selama setahun gitu. Mau kuliah mau apa terserah sendiri. Nah itu bagian sistemnya paling nyantai. Dia nggak makan apa organis untuk training dan sebagainya. Dia nggak mau tahu. Itu ada beberapa bank untuk seperti itu. Cost control. Ya. Taken planning, organization, dan backup. Dan loss financing, external insurance. Ya, kerugian keuangan bisa melalui external insurance. Loss insurance, isolasi. Itu permodalan perbankan. Kalau perbankan itu isolasi. Lalu kebutuhan kepada modal, cukup modal. Ini saya perhatikan. Kalau modal itu sebenarnya ada 3. Ada basic indikator approach, ada pendekatan indikator dasar. Ini bisa dikasih. Nah, ini. Ada 3. Pertama basic indikator, ini basic, nanti di improve jadi betul standardized approach. Kedua advanced measurement approach, AMA. Ya. Di sini kita coba memberikan apa? Pertama basic indikator approach. Basic ini dia menghitung nanti ada beban modal risiko ya. Kita baru dapat ATMR risiko personal itu berapa. Karena ATMR risiko personal itu digunakan untuk hitung CAR. CAR itu kan kapital dibagi ATMR kredit, risiko kredit, tambah ATMR personal, tambah ATMR market risk, risiko pasar. Ya, pasar. Oh. Kalau biaya basic itu nanti gunakan alpha. Jadi ini satu aja, satu ukuran aja, ukuran. Jadi kalau income bank itu dibagi, jadi alpha dikali rata kurs income. Kurs income itu pakai yang laba aja, rugi nggak masuk. Misalnya dan itu 3 tahun terakhir. Kalau menghitung berapa ya modal risiko atau apa, nah itu apa dikali dengan rata-rata kurs income yang untung. Misalnya kalau 3 tahun itu kalau itu modal risiko apa modal risiko tahun 2013 makanya dicari tahun 2022 dicari lah kurs income 2001, 2020, 2019. Tapi untung aja. Bisa 2000 ini contoh. 2021 untung 100. 2000 tahun 2020 rugi 100. 2019 untung 50. Jadi pakailah yang laba 100 tambah 50 bagi 2 bukan bagi 3. Rugi nggak dimasukin. Itu kalau secara desa. Lihat apa? Kalau dia menggunakan apa? Bukan suri ini yang basic. Strades nggak? Strades itu nanti beban modal biaya modal itu dihitung per segmen ya, line dari bisnis. Nah, nanti gunakan beta dikali dengan
rata-rata gross income. Gross income itu gross income rata-ratanya tidak melihat laba rugi, bos semua masuk. Misalnya tahun dari contoh 100 laba, 50 rugi, 100 laba, 110 rugi, 50 rugi. Berarti nol. Bagi 3. Ini misalnya tahun pertama terakhir laba 100, tahun kedua terakhir rugi 50, tahun ketiga terakhir rugi laba 100. 100 tambah 100 dikurang 50, berarti kan 150 dibagi 3, berarti dapat 50. Tapi kalau dia basic, yang tambahkan cuma 100 tambah 100 bagi 2, berarti 100 dapat. Jadi apa artinya dengan menggunakan metode Strades ini, kecenderungannya beban modal diturun dibandingkan dengan basic itu. Nah, basic itu tidak memperhitungkan rugi. Kalau Strades kan rugi diperhitungkan bisa mengurangi beban modal kan. Termasuk sila basic itu ada 8. Ya, nanti dikali dengan beta masing-masing. Jadi ini basic ini, kalau basic itu beban modal risiko personal itu 2,5. Nah, beban modal itu beta dikali dengan rata-rata gross income, beta kan 15%. Jadi kalau kita gross income bisa dapatnya 3 tahun terakhir itu yang untung aja dapat rata-rata 100. Betanya 15%, mungkin 15% 100 berarti kan 15 itu. 15 dikali 2,5. Itu dapat TMR itu risiko personal. Tapi modalnya beta kali 15 kali gross income rata-rata. Kalau 2,5 dapat TMR-nya. Kalau dia menggunakan itu, ini contohnya. Saya kalau berapa beban modal 2013 berarti gross income 2012, 2011, 2010 bagi 3. Ini betul nambah semua. Kalau 2011 itu rugi, berarti masukkan 750 bagi 750 tambah 250 bagi 2 itu. Untuk standar desk itu operasi perusahaan di 8 bagian. Di 8 bisnis. Masing bisnis itu ada betanya. Jadi kan apa namanya? Berapa 15% ya, 15%. 15% apa usaha. Nah, kalau dia Strades apa itu masing-masing line bisnis itu diganti beta. Ada 8. Ada bisnis manajemen keuangan, perdagangan penjualan, perbankan retail, perbankan komersial, pembayaran dan penyelesaian, jasa custody, dan manajemen aset, jasa broker, retail. Masing-masing ada betanya. Jadi tambahkan. Nah, contoh ini contohnya. Pak Suparta, Ya. boleh bertanya Pak? Ya, silakan nanya. Yang boleh ke slide sebelumnya Pak? Ya, mana? Yang tadi contoh, lagi Pak? Lagi. Nah ya ini. Ini berarti kalau misalnya dihitungnya 2011. 2011. Enggak, misalnya dihitungnya kalau 2000, berarti ini terakhirnya 3 tahun ke belakang ya Pak ya? Ya, kalau 2013, 2012, 11, 20, 10. Kalau 2011, 2010, 2009, 2008. Oke, ya makasih Pak. Ya. Ini tahun bersangkutan nggak masuk ya. 3 tahun sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Ini terakhir nih. Ya. Nanti biasanya. Mengajar sore. Begini lembur, nggak efektif. Pendekatan standar, menggunakan standar contoh ini. Ini tahun 2011, dia pengen hitung berapa ATMR personal 2011 ya. Atau biaya modal. Nanti tinggal kalikan 2,5. 2011 berarti dia mengumpulkan data gross income 2010, 2009, 2008. Untuk setiap line bisnis ada 8 nih. Corporate finance, trading, retail, komersial,
payment, vacancy service, aset, manajemen, dan retail procurement ya. Nah, kita lihat ya, 2010 untuk contoh corporate finance itu laba 1.000 gross income, 2009 laba 1.100, 2008 laba 1.000. Begitu seterusnya. Ada yang rugi kalau kurun itu berarti rugi. Seperti misalnya trading 2010 laba 2.200, 2009 rugi 1.000, 2008 nggak ada, 0. Nah sekarang kita cari biaya modal. Biaya modal itulah masing-masing line bisnis itu dihitung biaya modalnya, beta dikali rata gross income. Nah beda sama kalau basic, dia yang di rata gross income itu yang ambil yang laba aja. Kalau dia rugi nggak dimasukin. Itu basic. Kalau basic itu bisa sudah itu di laporan keuangan. Orang luar bisa ngitung berapa biaya modal itu ATMR risiko personal. Bisa. ATMR itu risiko personal. Nah, bisa itu luar karena dengan lihat laporan laba rugi aja gross income bisa itu. Tapi menggunakan standardes personal nggak bisa gitu karena data itu internal semua. Bisa retail banking kan nggak disajikan di laporan keuangan. Berapa retail banking gross income-nya kan nggak ada. Ini nggak bisa ngitung gitu. Nah sekarang masing-masing kita cari beban modal. Beban modalnya beta dikali rata gross income. Corporate finance berapa rata gross income-nya? 1.000 tambah 1.100 tambah 1.000 bagi 3 dapat 1.033,3 dikali beta 18. Beta itu given, visual dikasih tahu. Ya. Itu. Dan trading and sales ya. Yang modal berapa? Kan trading and sell itu 2.200 dikurang 1.000 kan rugi. Ditambah 0. Bagi 3. Berarti kan 1.200 dibagi 3 dapat 400. Kali betanya 0,18. Ini ukuran sama betanya. Kalau retail banking beta 0,12 atau 12%. Rata-rata berapa? Retail banking 4.000 tambah 4.500 tambah 5.000. Bagi 3 dapat 4.500. Dan seterusnya. Sampai ke retail brokerage. Total biaya modal ditotalkan semua dapat 646,6 biaya modalnya. Ya. Biaya modal itu dikali 12,5 dapat ATMR personal itu 8.075. Kalau ngitung pakai basic itu nilai total aja. Total misalnya 2010 laba 8.805, 2009 rugi 200, 2008 untung 6.275. Jadi ini digunakan data yang laba aja. 8.805 tambah 6.275 bagi 2. Dapat berapa itu? Ini ada perhitungan di bawah itu. Bagi 2 kan? Bagi 2 ya. Habis itu dikali dengan kalau itu alpha 12% dapat 1123,5. Itu biaya modal kalau menggunakan basic ya. Lebih tinggi kan? Kenapa lebih tinggi? Karena rugi nggak dimasukinnya. Ya. Ini lebih tinggi. Sehingga kalau biaya modal kalau sehingga ATMR berapa? ATMR tinggal dikalikan 2,5 dikali cuma situ 2,5. Wah, ini sebentar ya. Bentar. Ini kalau ATMR ya. Jadi ATMR personal ya. ATMR personal ya. Sebenarnya berapa? 12,5 dikali berapa? Dikali 11 1.123,5. Berapa itu? Berapa? Tolong dihitung berapa itu? 2,5. Bapak maaf Pak, saya koreksi. Itu hasilnya bukan 1123,5 Pak, tapi Berapa? 1131 Pak. Ini 1131. 1,1 ya. Benar Benar ya.
1,131 udah Pak, bulat Pak. udah bulat ya. Berarti Ya. ATM-nya 1131. Nah, itu ATM. Kalau ini ATM tadi 28075 kan? Kalau yang basicnya berapa itu ATM? 14 Plus 14,137,5. 5. Ini kan ya. 0,5 ya? Iya, 0,5 Pak. 0,5 ya. Itu ya. Ini begede kalau tadi kan 8.075 atau ekuivalen risikonya. Ini kalau mengenai basic ya, atau basic ya, basic. Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena dia rugi nggak masukinnya. Ya, itu bedanya. Yang ngerti belum? Halo? Iya Pak. Ya. Yang ngerti Pak. Bagus ya. Jadi kalau yang sehingga bisa ngomongin sehingga ER-nya 8,075. Itu ada perhitungan atasnya. Detik ya. Jadi corporate trading ini kena juga nih. Bentar. Waduh, gimana nih? Ini sini. Ini. Ya. Oke, bisa PDF ini saya ganti dulu. Oh, sorry. Itu Marcel. Hadir Pak. Marcel ya.
Wiji. Hadir, Pak. Wajah yang lengkap dengan separuh wajah. Hadir, Nanti, Pak. nanti gadis dengan separuh wajah julukan. Siapa Sinelisa itu? Itu yang separuh wajah, Pak Sinelisa. Yang diangkat lagi muka wajahnya, diangkat lagi itu. Diangkat Iya, lagi Pak. deh. Terus 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Wajah diangkat lagi. Diangkat lagi wajahnya. Di separuh itu. Kamu bisa lihat nggak itu? Wajah wajah separuh. Bisa lihat nggak? Kenapa, Pak? Iya. Itu wajahnya itu separuh kelihatan. Oh, enggak, Pak. Enggak. Ah, itu. Mm-mm. Saya panggil Nelsa, kok kamu Rina Anggreni tulisan? Iya, Pak. Dipanggilnya Rina, Pak. Nama Nelsa Malta. Nelsa nama Nelsa. Ini Nelsi, Pak. Oh, ini Nelsa ini. Oh, waduh, yang ngomong si Rina. Oh, Rina di atas dari Wiji Rina. Oh, itu sini. Ya. Ya kalau wajah separuh itu tuh, ini separuh lagi wajahnya. Si Wiji ini. Enggak, Pak. Ah, itu tuh. Aduh, separuh lagi itu. Udah kelihatan jelas wajahnya. Kenapa tuh? HP-nya goyang. Ini lagi goyang-goyang kamu tuh. Yang separuh tuh. Tak ngintip kamu sini, tak ngintip. Lihat saya tuh, saya tinggal separuh, lihat saya tuh. Lihat gambar saya tuh. Gambar saya bisa kayak gitu tuh. Kayak separuh tuh. Ngerti nggak? Rina. Separuh lagi itu. Ya, ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Mm-mm. Ah, itu. Ah, itu ya. Saya aja berani tampil penuh. Kamu masa nggak berani, masih muda. Farhan mana Farhan? Hadir, Pak. Saya. Kamu di mana? Di tempat tukang jahit nah. Di rumah, Pak, saya, Pak. Tukang jahit mah. Bukan. Hanya gantung baju di belakangnya. Kayak setelan apa tukang jahit enggak? Bukan. Bukan. Itu apa tuh gantung baju banyak banget di belakang? Baju kerja, Pak. Oh, banyak banget ya. Rama Sahbaniyah. Pak. Mana Rama? Ah, Rama kok berani tampil penuh itu ya. Bagus Ramanya. Ya, Pak. Mesti nggak berani itu. Ya, bagus sih. Kamu di mana? Di dalam kulkas. Kamu dalam kulkas nih. Siapa, Pak, saya? Rama ya dalam kulkas. Iya, Pak. Oke, dinginan banget kayaknya. Muhammad Reza. Hadir, Reza Pak. mana, Dek? Hadir. Reza. Ini juga di tukang jahit tuh. Enggak, Pak. Baju gantungan. Oh, banyak banget gantung bajunya, luar biasa, Iya. banyak banget ya. Di dapur tuh, di kamar itu, di kamar jemuran. Enggak di kamar, di biasa tempat ini ya. Oh, iyalah. Ya, Pak. Hadir ya. Kemudian Elga mana? Hadir, Pak. Elga, waduh. Elga ya. Lagi di mana? Di kantor, di rumah? Gelap ya. Lagi di mana Elga? Di kantor? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Fadla mana? Fadla Nabila Aurelia. Oh, enggak ada badannya. Adelia Putri Cahyadi. Hadir, Pak. Mana dia Putri? Hadir, Pak. Hadir ya. Lestari Situmorang, Lestari Mega. Hadir, Pak. Hadir ya. Lagi di mana? Di mall? Lagi di stasiun, Pak. Oh, stasiun mana? Stasiun Depok Baru. Pulang kantor tuh, mau berangkat atau mau pergi kantor? Balik, Pak. Baru pulang. Oh, mau pulang. Wah. Iya. Jam berapa nih? Jam 8. Sampai rumah jam berapa? Jam 10 malam? Enggak. 8:30. Jam 9. Hati-hati di jalan ya. Iya, oke, Pak. Sekarang bersyukur tuh, udah aman di kereta. Dulu kereta banyak tukang copet tuh di Jakarta Depok itu. Iya, benar. Oh, udah aman ya. Saya pernah kena copet sekali itu. APC hilang. Fajarin Sahban. Fajarin Sahban mana? Fajarin Sahban? Gak ada.
Oke. Itu Tiara, dia bikin. Sabrina, Harun. Pak, itu Fajar nge-chat Pak, katanya masih di jalan. Di jalan, ngapain di jalan? Si Apa di Fajarin jalan? Syaban, Pak. Fajarin. Ngapain di jalan? Fajarin, Pak, tadi ada di chatnya. Ya, di jalan di mana jalannya? Di jalan Oh, apa? nggak tahu, Pak. Dia nggak ngomong. Masuk dia tuh. Mana masuk? Lihat nih. Mana? Fajri mana? Masuk Pak, itu dia ngechat di chat Pak. Dia ngechat. Ngechat tuh ngecat. 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 Tukang cat dong. Tukang cat dong. Apa itu, Pak? Kalau ngecat tukang cat dong dia. Aduh. Ngecat. Apa dia ngecat? Tukang cat dong ya. Mana tadi tuh? Si Fajrin. Hadir. Tiara mau Tiara? Saya, Pak. Apa Tiaranya? Tiara, Sabrina. Lagi di mana? Lagi di jalan tuh lagi di Saya rumah? lagi di Kemang, Pak. Tadi habis meeting. Kemang, di mana Kemang? Ini, Kemang Village, depan IBS. Oh, depan IBS. Loh, kantormu Iya, di mana? tadi kantor saya di Menteng. Di Menteng, tapi rapatnya di depan IBS. Iya, Gua sekarang vendornya singgah dekat kampusnya. sini. Gua singgah kampus Apa? lu. Gua singgah ke kampus IBS. Apa, Pak? Gua singgah kampus IBS lagi dari situ tuh sekarang. Tadi saya mau singgah ditutup, sama satpamnya nggak boleh masuk. Gua boleh masuk ya. Boleh, bilang aja. Ya, kamu cara ngomong temannya ke Pak sapam Sparta. kali. Coba Iya, senyumnya bilang sumringah. aja. Anaknya Pak Sparta gitu, ntar masuk. Bilang senyum sumringah. Kalau senyum di kulum nggak boleh masuk kamu, tapi sumringah boleh masuk tuh. Eka Windy Aulia mana? Oh, Eka Windy. Saya hadir, Pak. Mana? Sini, Mana Pak. Eka Windy Hadir, Pak. mana? Di Nggak sini, ada Pak. Eka. Oh, Hadir, Eka Windy. Pak. Oh, ya itu ya. Yang mana nih? Eka Windy Aulia ya, oke. Ya. Saya pernah ketemu semua ini ya. Rasa-rasanya. Sinta Nur Rahman mana? Ini, Pak. Saya Pak Sinta, Pak. Sinta Nur Rahman. Oh, ya. Iya. Ketemu juga ini. Ya. Sinta Nur Rahman. Orang Makassar kamu, Sinta? Enggak, Pak. Orang Jakarta. Oh, Betawi. Iya, Pak. Betawi ya. Kemudian Yosua William Yosua Hadir Pak. hadir ya. Yosua ya. Yosua dari Medan. Enggak Pak, saya Manado Pak. Manado kan orang Medan. Iya, ibu saya orang Medan Pak. Oh ya benar kan ibunya. Wajahmu kayak ibumu waktu itu. Mary Christine. Hadir, itu- Pak. Mary Christine itu Christine nama panggilannya apa? Mary. Mary Christine. Iya, Mary Puput, Pak, Christine, nama Pak. panggilannya. Oh Christine, bukan Christine. Oh. Ini, Kalau Pak. kalau orang Indonesia panggilan Mary Christine. Puput, Pak, nama panggilannya Oh, Puput. Aduh. Kok nggak nyambung sama namanya Mary, panggil Puput. Puput itu kalau bahasa Minang itu bersiul itu ya. Puput itu bahasa Minang sama apa? Bersul apa? Apa namanya itu? Puput itu bersiul apa namanya? Bersiul ya. Bahasa Minang. Ya Put ya. Semoga kamu sehat. Di mana kamu lagi di mana sekarang? Iya, Put? Pak. Di mana di rumah? Masih di kantor, Pak. Wah, di kantor. Oh, di bank Iya. mana? Enggak di bank, Pak. Di mana? Di perusahaan multimedia. Oh, multimedia. Ya. Iya, iya. Rencana sampai pagi nih. Kenapa, Pak? Rencana sampai pagi di kantor. Rencana kenapa, Pak? Rencana sampai pagi di kantor kamu malam ini. Rencananya. Rencananya kamu malam ini sampai pagi atau bukan, atau pulang atau nggak pulang? Enggak lah, Pak. Enggak Hah? sampai pagi. Saya pikir kan siapa tahu enakan di kantor di rumah. Kantor itu lebih luas kamarnya. Bapak kau punya aula, tinggal di luar ada aula. Andri Fauzi mana? Andri Fauzi Hadir, Pak. hadir. Boni Fasius Chris Boy Tambunan. Chris Boy mana? Saya, Pak. Oh, kamu ada. Tambunan ya. Hadir ya.
Astari Arisanti. Hadir, Pak. Mana? Arisanti. Saya, Pak. Masih di kantor juga ya? Di rumah, Pak. Rumah, alhamdulillah. Dandi Agung Rahmat Setiawan. Hadir, Jadi Pak. mana? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Lutfi Ayundaratri. Hadir, Lutfi Pak. laki-laki. Oh. Ya. Panggilan Ayun. Lutfi, Pak. Bukan Ayun, bukan. Bukan Ayun, bukan. Dia biasa panggil Ayun. Lutfi. Devrat Silaban. Silaban. Hadir Silaban. Hadir, Pak. Mana? Silaban mana Silaban? Hadir. Oh, ada. Silaban ada. Ya. Ini kelas ini jangan sampai putus di jalan ya, harus sampai selesai ya. Sampai sarjana. So, sudah skripsi siapa sini? Sudah skripsi ada. Sudah skripsi ada. Hadir. Skripsi viral. Hadir, Pak Silvi. Skripsi viralisasi mana viralisasi ini? Skripsi viralisasi. Hadir. Saya, Pak, hadir, Pak. Ya, makasih skripsi viralisasi. Silvi hadir. Ya, sip. Kasih viralisasi ada dulu. Kemudian Serina Sibagariang. Hadir, Pak. Serina Linda Lorenza Sibagariang. Hadir, Pak. Ya. Namanya mantap deh. Selina Linda, nggak bisa cepat saya ngomong. Selina Linda Lorenza Sibagariang. Iya, Pak. Panjang, Pak. Muhammad Al-Khifari. Hadir, Pak. Hadir. Rajin-rajin datang semua, alhamdulillah. Roni Marojahan, Manalu. Hadir, Pak. Mana? Marojahan. Kemudian Muhammad Afizhan. Hadir, Pak. Hadir, Muhammad Afizhan. Kemudian Saskia Ilahi. Hadir, Pak. Nama luar biasa. Saskia Ilahi. Saskia Ilahi ini apa artinya? Itu Saskia. Ilahi artinya apa ilahi? Perempuan, Pak. Oh, perempuan ilahi itu. Oh, perempuan itu. Oh, ilahi, perempuan. Dan siapa lagi nih? Desanti Aryani Aritonang. Hadir, Pak. Mana? Hadir ya. Senyum dong Desanti. Senyum dong, senyum. Senyum. Nah, gitu dong ya. Senyum itu bisa bikin orang tetap sehat. Orang sakit jadi sehat lah senyum. Oke, dengan demikian udah selesai ya. Mana? Saya belum, Pak. Hadi, Siapa Pak. tuh? Oh iya. Jadi dulu masuk iklim berikutnya itu diingatin. Bentar ya. Sebentar Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, itu diingatin dulu Pak. Di Rabu itu ada 2. Mana? Rabu reguler. Perawat. Sebuah. Oh, Rabu ini ekstensi. Oke, kuliah ke 6 ya. Nah, Pak Hadi. Hadir, Pak. Di kantor, Pak. Lagi di kantor. Baru sampai rumah tadi, Pak. Udah sampai rumah, Pak. Alhamdulillah. Dari kantor ke rumah berapa lama? Ada 2 jam sekarang, Pak. Macet, Pak. Serius, Mas? Saya di Halimuruk kerja, Pak. Rumah di Depok, Pak. 4 Cimanggis. jam. Berarti sehari 4 jam di jalan. Udah mulai macet, Pak, sekarang, Pak. Iya, berarti sehari 4 jam ya. Iya, Pak. Sebulan 4 jam tuh. 4 kali 3 berarti apa? 4 jam kali 30 120 jam sebulan di jalan. Di jalan. Kalau Pak malam pertama sih udah tambah anak tuh, Pak. Sebulan bisa 120 jam. 120 jam dibagi apa? 120 jam bagi 12. Bagi 12. Berarti 10 malam tuh, Pak.
Ada 10 malam Pak di jalan aja tuh. Udah berhasil ya, Pak? Malam. Selama sebulan. 10 malam luar biasa. Sebulan itu ada 30 malam. Nah, 10 malam Bapak di jalan tuh. 30 malam, 20 malam lagi itu non-stop di rumah. Waduh, perjuangan Pak ya. Ya, Pak. Ya, gitulah, Pak. Nanti kalau pensiun terasa ringan badan. Ya, orang bank itu ibaratnya itu Pak, orang tinggal di benteng. Di luar pengen masuk, di dalam pengen keluar. Iya. Orang di bank. Bapak di bank pengen keluar, begitu keluar pengen masuk lagi, hebat deh. Habis pensiun masuk lagi. Arif Hidayat. Hadir, Pak. Arif Hidayat. Sehat Pak, apa Arif? Gimana, Pak? Pak Arif sehat nggak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Apa nggak pakai kacamata Pak? Matanya nggak kacamata aja. Lihat wajah saya lihat nggak Pak? Enggak, kacamatanya sudah plus, Pak, bukan minus, Pak. Udah, nggak dipakai tambah nggak lihat, saya nggak lihat dong. Wajah saya nggak lihat Pak, nggak. Lihat kok, Pak, lihat. Saya lihat bayangan aja. Bapak lihat bayangan berarti saya mikirnya jin gitu, jin. Iya, Pak. Ya jin ini jin ngajar bayang dia. Lilis Deni, Lilis banyak L nih. Ya, hadir Lilis Deni. Ya, hadir. Orang mana orang Sunda ya? Ya, saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda itu banyak ulang-ulang nama Lilis. Ya, betul. Lilis Deni. Ulang-ulang. Itu ciri Sunda. Nggak apa-apa, punya ciri khas sendiri di daerah itu. Kalau orang Minang namanya nggak arbiter, nggak terpola, macam-macam namanya. Orang Minang, nama ada Sparta namanya, ada Robert, ada Christine, ada Paul namanya, padahal orang Muslim. Orang Padang nama macam-macam. Ada Udin juga namanya. Agus Sutarman. Hadir, Pak. Mana Agusnya? Hadir, Agus di Pak. kantor di jalan. Masih di kantor, Pak. Waduh, rencana pulang nggak hari ini? Pulang lah, Pak. Oh, pulang. Kalau udah pakai jaket itu saya tinggal tidurnya di kantor tuh. Dingin, Pak. Ya dingin ya, aduh. Iya, Pak. Aduh, saya udah berlalu masa-masa itu udah berlalu saya tuh. Saya di kantor jam segini itu udah berlalu lah. Mudah-mudahan cepat berlalu Pak Agus ya. Ya, terima kasih, Pak. Amin. Mudah-mudahan, Pak. Udah berlalu. Jadi tinggal di benteng. Di luar pengen masuk benteng. Dari dalam pengen keluar tuh orang di bawah perangnya itu. Ya. Coba nanti kalau Pak pensiun tuh pengen masuk di bank lagi itu. Ini di bank pengen keluar. Di benteng itu. Di benteng penasaran mau apa isinya itu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Makin banyak ya. Nah, kalau nanti sudah kangen sama saya, lihat aja foto kita di Zoom ini. Itu kebetulan saya belum sempat upload kuliah ini ya. Saya sempat upload. Karena apa? Saya kirim di grup ya. Nah, grup ini. Grup sedang grup yang sudah. Ini bahasa sebelum. Jadi minggu depan kita kuliah terakhir, kita buat soal ya. Soal aja. Ini lama banget. Bentar agak lama nih, loading WhatsApp-nya lama nih. Bentar ya. Saya WhatsApp-nya tuh di laptop. Lama loading. Bisa sore.
Muter-muter juga, masih muter-muter, tunggu ya sebentar ya. Muter. Berapa lama? Udah masuk belum ya? Halo? HP saya belum, Pak. Makanya, Belum masuk. Belum, Pak. Lagi muter-muter sebentar ya. Udah masuk belum? Belum ya? Lagi muter-muter, muter. sudah, Pak. Ah, udah ya. Udah, Pak, udah masuk. Ya. Ya. Dengan berakhirnya foto-foto itu, maka bagi sudah kuliah kita hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, murah Amin, rezekinya, dan lulus semua kuliah ini. Jangan ulang lagi ya sama saya, jangan ulang lagi sama saya kuliah ini. Rajin masuknya, rajin nilainya dan macam ya. Nanti Amin, begitu Pak. kuliah terakhir jangan lupa dipencet nilainya 5 ya. Siap, Pak. Jangan lupa dipencet 5. Kalau dipencet 4 Siap, nanti Pak. kalau pencet 4 kolak nanti ya. Pencet 5 aja. Enggak bayar dan gratis begitu ya. Oke ya. Dengan demikian kuliah saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Selalu ya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Lab Izin ya, live, Pak. Pak. Ya, selalu, Pak. Makasih, Pak. Sama. Ya, sama. Saya pamit Mas Izin lab itu ya, Pak. Mas Adri ya, pamit.